bekerja lagi dengan sekuat-kuat tenaga kita. Sudah hampir 4 bulan pabrik kita ini berhenti karena perang. Sekarang pemerintah bala tentara memberi lagi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja terus. Zaman pembangunan sudah datang. Masih suka mempermainkan aku. Mana pula aku dapat menolong, Mas? Aku kan cuma anak desa yang bodoh yang dilahirkan untuk bekerja di dapur. Aku cuma anakku. Jangan kau sebut hal itu lagi. Kau itu adikku. Anak ibuku juga. Tetapi Mas Harsono selalu memperlakukan aku sebagai anak pungut dari kasihan orang. Sono, sudah, jangan kau dengar lagi kata-katanya. Dia itu hanya sedang kesal-kesal saja karena sekolahnya ditutup. Iya, Mas. Aku maafkan dia. Tampaknya dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Terlalu benar dari waktu vakansi dulu. Ya, karena sekarang dia itu vakansi untuk selama-lamanya. Dia itu hanya kurang senang tinggal di pelosok negeri seperti di desa kita ini. Oh, ya, silakan. Oh, Selamat siang Tuan Muda. Pak Gondo, silakan masuk Pak Gondo. Silakan duduk. Ada perlu apa? Perihal rumah makan Tuan. Oh, dek, perihal rumah makan. Persiapan rumah makan untuk para pekerja ini sudah hampir selesai. Betul, Pak. Hanya saja menunggu alat-alatnya untuk dapur. Baiklah. Nanti saya coba lagi menelpon ke kota untuk menanyakan kapan datangnya, ya, Pak. Pintar kan sekarang. Bagaimana Pak? Sudah cocok untuk menjadi pemimpin umum pabrik, bukan? Betul sekali Tuan Muda. Saya sangat bangga dengan anak saya yang satu ini. Bapak bisa saja. Kau semenjak bekerja di sini nak, sudah jauh lebih bersemangat aku lihat. Bukankah sudah saya ramalkan? Di sini orang jadi manusia baru. Di tengah-tengah gemuruh mesin pabrik menggembirakan semangat seperti musik yang tiada hingga-hingganya. Tetapi Mas Harsono bilang cuma membanggakan telinga saja. Iya Tuan Muda. Itu tukang musik yang ada di sini cuma mengganggu para pekerja saja Tuan. Anak-anak sudah meminta sisal. Malah dia ajar bernyanyi Tuan. Di pabrik, di pabrik, di pabrik, di pabrik, gitu saja. Nah itu, Tuan udah dengar. Bernyanyi di tengah kerja itu sebenarnya mengembalikan kekuatan, Pak. Dan lagi dia itu diutus oleh yang berwajib. Ya, saya percaya di masa yang akan datang akan lebih diusahakan untuk bisa menghibur para pekerja. Asal jangan diajarkan menyanyi lagu Nina Bobo. Nanti para pekerja tidur semua, aku yang kena marah nah. Ya, tapi sebenarnya Tuan Cornel itu bukanlah tukang musik biasa. Dia mengarang lagu-lagu yang bisa membangkitkan kita semua. Betul itu, Mas. Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Pengarang lagu maksudku. Coba dengarkan. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu adalah lagu-lagu yang dia karang sendiri. Tapi tetap Tuan, mengganggu pekerjaan saja. Biarlah. Sekali-sekali pekerja-pekerja itu perlu diberi hiburan. Oh, tetapi Pak Gondo, adakah Pak Gondo melihat Tuan Harsono? Tidak tahu saya di mana Tuan Muda itu Tuan. Kerjaannya hanya berkeliaran saja kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar lagi ke pabrik. Kemudian sudah terlihat di kebun kapas Tuan Muda. Harsono memang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ya aku mengerti, dia mungkin jalannya buntu. Dia itu biasa di kota ramai, di Jakarta, bergaul dengan orang-orang yang biasa diajak bicara hal apapun. Minta maaf Pak. Perkenankan saya untuk mengurus perihal rumah makan itu dulu. Masih ada beberapa hal yang perlu dirapikan. Ya, tentu silahkan Tuan Gondo. Tuan Gondo. Tuan Muda bisa saja. Karena akan menjadi ayah dari pemimpin umum pabrik. Pemimpin umum pabrik tenun Jawa Timur. Iya. Mari Tuan. Terima kasih. Hati-hati. Aneh saja pikiran Pak Gopeng.
pekerja sedang meminta siksa malah biasanya nyanyi di luar tempat makan, mengganggu pekerjaan saja, bikin orang malas. Ini kalau Tuan Suryo masih hidup, tentu dia akan duduk di meja, mengangkat rokoknya tinggi-tinggi dan wah, tidak mampu saya bayangkannya. Pak Gondo. Tentu pasti masih Ayah Harsono yang memimpin segala-galanya di sini. Tapi kita sekarang harus berani menukar adat yang kurang baik dengan yang lebih sehat, sesuai dengan aliran zaman. Saya tidak mengenal beliau lagi. Bagaimana beliau, Mas? Pak Suryo. Pak Suryo itu sebenarnya dianggap seperti hantu oleh karyawan di sini. Dia itu ditakuti oleh orang bawahannya. Tapi beliau itu adalah orang yang rajin. Dia menagih orang bawahannya supaya sekurang-kurangnya serajin beliau bekerja. Berlain benar dari Mas Harsono. Kalau begitu Mas Harsono rupanya bermusuhan dengan kerja. Harsono itu sebenarnya orang yang baik juga. Tetapi dia terlalu dimanjakan. Orang akan mengatakan kalau aku ini dengki. Ya, jadi lebih baik aku diam saja. Dan Mas Tomo sendiri bagaimana? Ayahku terlalu miskin untuk bisa memanjakanku. Kau tahu, aku ini dibesarkan dan disekolahkan oleh Pak Suryo Winoto semenjak ayahku meninggal dan ibuku kawin lagi dengan beliau. Aku punya banyak hutang budi terhadapnya. Jadi kau lihat sendiri, aku pun bisa dikatakan orang yang hidup dari kasih orang lain. Mas, pengarang lagu itu siapa sebenarnya? Kau rupanya ingin tahu betul. Lihatlah ini. Ini adalah karya-karyanya. Nah, dia itu diutus oleh kantornya untuk mencari-cari ilham di sini. Ya, sebentar lagi dia akan datang. Kau jika ingin berkenalan, boleh saja kalau kau mau. Tidak, Mas. Permisi. Itu mungkin Tuan Kolek. Silakan. Pak Majo. Iya. Oh, jadi begini Tuan. Percobaan pembikinan kertas kemarin berjalan baik Tuan. Oh, Ini saya bawa contohnya. Ya walaupun masih kasar dikit Tuan. iya, ini masih kasar. Tapi buat percobaan ini sudah lumayan bagus. Ini belum dibawa ke penggilingan kan? Belum Tuan. Ya, nanti saya akan datang sendiri. Jangan dibawa dulu ya, karena yang sudah terlalu banyak jeraminya. Baik Tuan, saya tunggu. Terima kasih. Boleh aku lihat, Mas? Sering juga pikiran itu ya, Mas. Sekarang persediaan benang kita ini mulai berkurang. Kita harus cari jalan lain. Dan kertas-kertas dari luar negeri juga sudah tidak ada lagi. Memang kau ini sudah pintar sekarang. Tapi tentang pembikinan kertas itu, bukankah itu memang buah pikirmu? Ya, aku mengalaminya sendiri. Di rumah kekurangan kertas bungkus, di sini kekurangan kertas deh. Ya karena itulah terbit pikiran itu. Sudah kalah aku sekarang. Pikiranku pun belum kesana lagi. Ya, aku masih memikirkan berkas-berkas ini, bagaimana pabrik kita bisa berjalan dengan baik dan bagaimana perkembangan pabrik-pabrik kita ini harus dilakukan. Ya, aku lihat Mas Togo ini hanya memikirkan perkembangan pabrik itu saja siang dan malam. Aku harap semoga kau tetap betah bekerja dengan orang seperti aku. Kaku seperti patung, dingin seperti es. Aku lihat para penduduk sudah mulai menanam kapas, Mas, sehabis panen. Ya,
aku yang menganjurkannya kepada Pak Kutyo. Aku menerangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa memajukan perekonomian rakyat di sini. Tahu deh, pabrik kita ini bisa menjadi pusat. Sungguh pintar Mas Tomo. Selamat pagi, Tuan Set. Pagi yang cerah kan? Dan pelayan yang manis tentu saja. Hei, jangan bicara seperti itu, Aksono. Apa salahnya? Aku ini hanya berkata jujur. Aku lihat-lihat sekarang anak pungut kita sudah naik pangkat. Jadi pelayan rupanya. Itu urusanku. Oh, tentu Tuan Pemimpin Umum Pabrik Tenun Jawa Timur. Maaf, jika saya yang hina ini jadi ikut campur. Oh, tentu saja. Sebenarnya aku ingin sekali kau ikut campur. Karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Apa? Aku juga yang harus jadi mandor? Ya, aku harus memenuhi kebutuhan para pekerja, mengurusi keuangan, dan masih banyak hal yang kita urus di pabrik ini. 1 menit saja, saya sudah merasa bosan nongkrong dalam pabrik itu. Melihat gunung sisal dan melihat roda-roda berputar tanpa henti-henti. Kalau roda-roda itu berhenti berputar, tentu saja perut kita semua akan berhenti bekerja. Sebenarnya, kakakku ini harusnya berterima kasih kepada aku, karena aku tidak ikut campur. Kau jangan berkecil hati, Dek. Aksono mulutnya memang lancang, tapi sebenarnya dia tidak sejelek apa yang dia pertontonkan. Tidak apa Mas. Aku sudah biasa. Sejak aku sebagai gadis kecil yang datang menumpang rumah ibu Mas. Aku masih ingat. Jika Mas Harsono datang vakansi dulu, aku tidak mau disuruh-suruhnya begitu saja. Ya, karena itulah dia gagal saja melihatku hingga sekarang. Aku masih saja dianggapnya anak pungut pagodo, anak yang tidak punya salusur. Sebenarnya boleh jadi kalau itu karena semua saat kau boleh jadi karena kau pernah melemparkan pancingnya ke dalam kali. Iya, waktu itu aku marah sangat. Marah saja? Aku merasa sangat dianiaya. Karena itu aku membalas dendam. Ya, aku juga bisa membalas dendam, Mas. Ya. Kemudian karena kau tidak puas, kau sendiri yang terjun ke dalam kali, ya kan? Untung saja Harsono menolongmu waktu itu. Ya, aku kira itulah sebab dia makin menghinaku sekarang. Karena menolongmu. Karena dia menyesal menolongku. Dianggapnya aku ini anak sial yang menyusah-nyusahkan dia saja. Maaf, aku mengganggu. Aku ada lupa. Maksud kedatangan kemari. Ini memberikan ini. Apa ini, Mas? Tanda mata. Kau ingat di tepi kali dulu? Kau ingat dengan pancing ini? Kau melemparkan ke kali 5 tahun yang lalu. Gimana Mas dapat? Di suatu tempat yang tak kusangka-sangka itu dalam lemari. Aku berhak mengetahui isi dalam lemari adik pungutku sendiri, bukan? Jangan kau simpan saja dalam lemari. Barangkali dari pasti kau bisa memancing besar. Maaf, Tuan
Jadi benar, pancingan itu kamu simpan dalam lemarimu. Kenang-kenangan yang berharga rupanya. Permisi, aku masuk lagi. Atas perintah Nyonya Besar, kuasa umum pabrik tenun Jawa Timur. Oh ini ada besar. Aku senang sekali melihat anak-anak berkumpul. Oh, kau jarang betul-betul di rumah sesuatu. Apa tujuanmu sebenarnya? Bukannya aku tidak mau tinggal di rumah. Cuma, jadi merasa asing bila aku besar urusan pabrik ini. Apa betul aku nanti? Aku ini orangnya suka nganggur. Karena kau orang desa, karena kau orang kota barangkali. Tentu kau akan kurang enak bergaul dengan orang desa seperti kami. Ibu benar. Satu hari saja, aku sudah merasa bosan tinggal di dalam pabrik ini. Itu saja yang dilihat. Cerobong pabrik, pasar motor, dan beneran sudah dengung mesin saja. Pagi peluit, sore juga peluit. Bosan pun rasanya. Apalagi lihat orang mesin. Semuanya sudah seperti mesin. Berangkat pukul 9, makan pukul 12, dan pulang pukul 3. Sampai-sampai mukanya sudah seperti topeng besi saja, Bu. Mungkin karena kau tidak mendapatkan makan seperti di tempat mesin dan segala macam. Ya, mungkin saja aku kurang semangat. Aku ini kurang bisa memahami apa yang dikatakan orang zaman dulu. Semuanya serba merugikan aku saja. Aku ini masih muda dan pantas. Bukan begitu? Marsono, Ya, aku senang di kota ramai Bu. Aku tidak tahan sepi. Rasanya aku akan diantui selalu. Sudah malam, aku tidak lagi berani itu. Jadi, aku kira di sini cukup ramai Arsono. Jika kau pandai merasakannya, Ya, engkau tepat Tuan. Ada tempat yang membuat hatiku gembira. nah, kan itu apa? Di tempat pemerintahan ini. Apa pula yang kau butuhkan? Ibu ingin tahu apa yang melakukan di sana, Pak. Ibu, rahasianya. Itu gimana sih bisa membuat gembira? Asal saja matanya mbak. dalam bulan ini lebih besar hasilnya barangkali. Karena anak-anak sekolah desa sedang liburan. Dan di sini mereka bisa mencari sedikit uang tambahan untuk lebaran nanti. Besok dia pulang. Tidak akan membiarkan dia ketemu dengan Aku tidak setuju. tentu saja aku setuju. Kau bawa angka pada baiknya. Aku kan sekarang sudah termasuk kaum kolot, Koko. Wah, sudah pintar benar. Bagaimana? Di mana yang lebih enak? Di sini atau di dapur? Sama saja, Bu. Sama saja. Toto mengatakan kau lebih baik di sini. Tidak, dia ingin kau kasih masak saja katanya. Kau mesti tidak kalah menjadi kota. Kan gitu.
Yang di meja Citra maksudnya. Oh, iya. Dek, tolong panggilkan mandor itu yang tadi membawa kertas ini. Baik, baik. Ya, seperti itulah Bu hasilnya. Kau dapat tenaga istimewa sekarang, Kak? Istimewa. Apa maksudnya, Bu? Tidakkah kau pakai waktu luangmu selain mengerjakan pekerjaanmu saja? Apalagi yang harus aku pikirkan? Kerja sudah menjadi darah dagingku, Bu. Misalnya, kau memberikan perhatian juga kepada keindahan yang ada di sini. Sejak dari kecil, aku ini sudah menjadi pecinta keindahan alam. Asal saja aku harap kau jangan terlalu jauh memandang yang di lubuk matamu tak kau lihat. Pak, saya ingin melihat pemikiran Mas itu. Baik, Nona. Nanti saat aku dengerin. Ayo. Bu, ini mandor yang akan mengantar ibu untuk melihat pemikiran kertas. Terima kasih, Nak. Coba pikirkan apa yang dikatakan tadi. Ibu sudah menjadi nyonya besar banyak sekarang. Kukira jarang ada perempuan Indonesia yang sanggup mengendalikan perusahaan sebesar ini. Mas katakan itu karena beliau ibu Mas barangkali. Aku bangga mempunyai ibu seperti itu. Tetapi kau jangan lupa, itu ibumu juga. Permisi Tuan Sutopo. Ya. Oh, Tuan Cornel. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk, silakan duduk. Baik-baik. Sudah dari mana saja hari ini? Wah, sudah jauh perjalanan saya Tuan Sutopo. Oh, Ya, tetapi yang paling saya senang ya di pabrik. Di tengah-tengah para pekerja yang sedang sibuk dan mendengarkan suara mesin mendengung. Saya berterima kasih Tuan atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga saya dapat tinggal untuk beberapa lama di sini. saya pun gembira karena ada Tuan. Tuan setiap waktu akan kami terima di sini dengan tangan terbuka. Karena pagi-pagi benar, sudah saya dengar anak-anak bernyanyi dengan gembira. Hal itu membuat hati saya pun ikut gembira. Nah, syukurlah Tuan. Saya ikut senang mendengarnya. Oh ya, hari ini saya mau pamitan Tuan. Ah, kenapa tergesa-gesa? Memangnya kapan Tuan akan pulang? Ya, besok Tuan, sebab kewajiban yang lain sudah menanti saya. Oh, begitu. Ya, saya harap Tuan tidak bosan untuk mampir-mampir lagi kemari. Tetapi sebelum Tuan pulang, saya ingin menyampaikan sebuah tanda mata terlebih dahulu. Dek, Ya, Mas. bisa minta tolong mintakan kertas musik yang kusuruh cetak dulu kepada mandor? Baik, Mas. Iya. Terima kasih ya. Rupanya Tuan membuat kertas juga di sini. Oh, tentu saja. Dari hasil yang pertama, saya langsung memintakan untuk dibuatkan kertas musik. Karena saya sendiri gemar main piano dan adik saya gemar menyanyi. Nona itu adik Tuan. Sebenarnya bukan adik, tapi anak pungut dari ibu saya. Mula-mulanya dia dipungut oleh salah seorang mandor tua di sini. Kemudian ketika sudah besar, dipelihara sedikit oleh ibu saya. Begitu rupanya. Ya, Tapi Tuan, kalau boleh saya tahu, siapa nama Tuan? Sebab maaf Tuan, ada sesuatu pada raut wajahnya yang menarik perhatian saya. ini aneh sebenarnya. Kami tidak pernah tahu siapa nama aslinya. Tetapi Pak Gondo yang mengangkatnya pertama kali, dia memberi nama Citra. Ya, semenjak hari itu kami semua memanggilnya Citra. Pak Gondo, yang selalu asal saja mukanya itu kalau saya masuk ke pabrik. Iya.
Kamu sendiri nama? Maaf, apa kata Tuan? Citra. Ya. Baik benar bagi orang yang memakainya Tuan. Saya tidak sanggup jika membayangkan adik Tuan dengan nama yang lain. Citra. Cepat sekali Tuan. Tadi pagi saya berjalan di tengah-tengah percakapan. Kala itu Fajar sedang menyingsing Tuan. Dan saya sangat terpesona oleh pemandangan seindah itu. Dan kebetulan sekali saya melihat adik Tuan, Nona Citra, turun ke kali. Tubuhnya bersibira dengan langit merah di belakangnya. Pada waktu itu ada sesuatu yang tidak lepas dari jiwa saya Tuan. Seolah-olah tubuh adik Tuan dekat dan terbang kepada saya. Wah. Saya sangat terpesona oleh keindahan itu Tuan. Melihat Fajar yang menyingsing mengiyakan gelap. Itulah Tuan, Citra. Nama lagu yang sudah saya karang. Aneh sekali bukan? Wajah Fajar yang sedang menyingsing mengiyakan gelap. Aneh sekali. Waktu itu saya teringat kepada negara kita Indonesia, tanah air kita. Barangkali karena tanah air kita sedang menghadapi fajar menyingsing juga. Ya, itu dia Tuan. Aneh juga. Tapi kalau begitu, lagu itu, bolehkah saya melihatnya? Tentu Tuan, tentu. Ini dia. Akan saya nyanyikan sedikit kepada Tuan. Oh ya. Citra, engkaulah bayangan waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekat malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Ya, ada sesuatu yang membuka hati saya dari lagu itu. Alangkah girangnya jika Tuhan berkenan meninggalkan lagu ini untuk saya, akan memberi tenaga gaib rupanya. Ya, tentu saja. Tadinya memang saya akan berikan kepada Tuhan. Istimewa kepada Tuhan. Istimewa buat saya. Ya, istimewa kepada Tuhan. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra. Oh iya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadiah yang... Permisi. Mas, ini kertas musiknya. Oh ya, ini Tuhan. Ya itu, terimalah itu. Itu penghargaan dari kami untuk Anda. Setiap kali saya menulis di atas kertas ini, tentu saya akan teringat kepada Tuhan dan Nona Citra.
Kalau begitu, permisilah saya sekarang, Tuan. Iya, terima kasih. Hati-hati di jalan. Besok saya akan mampir sebentar sebelum saya berangkat. Mari saja, saya akan menunggu Tuan. Mari. Apa itu, Mas? Lagu. Lagu apa? Lagu tentang kau dan aku. Benarkah? Ya, Apa namanya? Citra. Citra. Di karang Tuan Cornel itu. Iya, Citra. Herankah engkau jika ada seorang seniman yang mengarang lagu ini sesudah memandang engkau? Memang, mungkin aku yang buta selama ini. Itu juga kata ibu tadi. Mas buta. Buta bagaimana? Karena tidak melihat Citra. Saya tidak melihat keindahan di kelilingku. Aku tidak mendengarkan apa yang berkata-kata dalam hatiku ini. Mas main-main saja ini. Tetapi bagaimana lagunya, Mas? Sudahlah, nanti saja di rumah dengan piano. Sekarang ini waktunya bekerja. Kembalilah bekerja. Mas ini pintar sekali membuat aku ingin tahu. Dek, ini ada tulisanku yang harus kau ketik. Baiklah. Sekarang aku akan menemani ibu di pabrik sana. Karena mungkin ada yang kurang beres. Baik, Mas. Hati-hati ya, Mas. Iya. Ayo, silakan. Citra. Sabe, Nona. Saya membawa contoh tali. Coba lihat. Ini, Nona. Ini siapa yang mengerjakannya? Anak-anak sekolah itu, Nona. Mengapa tali sebesar ini disuruh tinggal oleh anak kecil? Lihat, begitu rapuh. Suruh saja mereka memintal yang 2 bilik ya. Baik, Nona. Citra. Apa kau ini tidak bisa lihat, ha? Mana matamu? Maaf, Tuan. Kau taruh dalam saku. Maaf, Tuan. Saya tidak melihatnya, Tuan. Hei, apa kau ini buta? Mas Arsono, lepaskan orang itu, Mas. Kenapa? Dia baru saja kumarahi. Jadi sudah cukup. Apa maksud membela kulit itu dan menyalahkan aku? Bukankah dia sudah minta maaf? Orang seperti dia harusnya dihajar. Biar memakai matanya. Lihat, bajuku kotor kena tali itu. Baju Mas itu bisa dicuci lagi kapan saja. Aku lihat-lihat. Sekarang kau sudah jadi nyonya besar di sini. Aku membela orang yang benar. Kau membela bangsamu. Rakyat jelata. Dari mana kau datang? Kau ini hanya anak pungut yang didapat di tengah jalan. Sono, jangan tidak menghina orang saja ya. Meskipun aku dan pekerja itu dari rakyat jelata, tetapi belum tentu kami kurang berharga dari Mas. Pada lahir barangkali memang kami kelihatan rendah. Tetapi dalam ini aku yakin kami lebih tinggi dari Mas. Mengerti? Kami lebih sehat daripada orang-orang seperti Mas ini. Citra. Kenapa selama ini aku buta? Kau bukakan mataku sekarang. Baru aku ini. Kau ini cantik dan molek, Citra. Benar katamu. Aku harusnya diobati. Sini. Dan kau tahu siapa yang akan jadi dokternya? Engkau, Citra. Engkau.
Kau lihat sekarang Citra, aku sudah tidak marah. Aku sudah sehat di sini. Nona, Nona, kalau boleh, saya dapat obat buat anak saya yang sakit, Nona. Sakit? Tidak, Bu. Dia sudah sehat sekarang. Masih sakit, Nona. Tentu saya mesti tahu. Saya ibunya. Anak saya demam malaria. Malaria? Siapa malaria? Anak saya. Sudah 3 hari, Nona. Anak ibu? Oh, astaga. Anak ibu malaria. Tentu akan saya beri obat. Ini Bu, ini terima kasih ya. Maka sudah kami sehari 2 tablet. Oh, terima kasih. Nah, waktunya mengasuh. Terus ada maaf sekali. Baik, terima kasih Nona. Kau Tina, sejak kapan kau di sini? Ih, kenapa kau ketawa sendirian? Aku ketawa karena hati itu rasanya gembira dan kegembiraan sekaligus sudah menyabar keluar. Dari kali ini kau melihat tertawa seperti itu. Jadi bagus itu buat kau. Tetapi ada apa sampai kemarin? Kau seperti kabar hebat lagi. Tidak sia-sia aku digelarkan orang Tina Radio. Kalau aku datang, tentu aku membawa kabar istimewa. Kabar istimewa apa itu? Mari, duduk denganku. Apa kau sudah tahu ada orang baru datang kemari? Aku tidak perlu orang baru sekarang, Tina. Aku sudah ada orang lama menjadi manusia baru. Apa pula kau ini? Tetapi dengar, ini terang kabar baru. Silakanlah, aku dengar. Di sebelah rumahku sekarang tinggal seorang janda yang cantik. Baru datang dia dari Surabaya. Kau tahu rumah yang bagus, yang mewah itu? Nah, janda itu tinggal di sana. Kata orang dia baru kematian suami. Syukurlah, bertambah lagi penduduk desa kita ini. Tetapi itu merugikan aku, Citra. Hingga sekarang, udah sedikit juga pemuda-pemuda yang mau menoleh padaku. Sekarang, hilang harapan sama sekali. Aku benci. Kenapa dia harus tinggal di samping rumahku? Tambah lagi, dia seorang perempuan yang kaya. Dengarlah, dia bagus kalau dia kaya. Boleh pas setiap hari minta garam, kecap, cuka, terasi. Dia tidak malu-malu. Benar juga itu. Tidak begitu malang rupanya. Tetapi kata orang, dia sudah mencari suami. Dari mana pula kau dengar itu? Dari Suwanto. Suwanto yang nakal itu. Ih, mengapa pula kau dengar bicaranya? Jadi saja dia melamar. Kalau mau melamar, kau suruh Suwanto melamar janda kaya itu? Ya. Apa yang sedang kau pikirkan, Citra? Memangnya kenapa? Ya sebenarnya tidak masalah, tetapi
Jadi pembantu Tuan Sutopo ini sudah benar layak laga. Baik bagaimana tidak? Tidak seperti dulu lagi. Aku biasa saja, Tina. Aku masih saja anak kampung. Anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya. Aku tidak akan tinggal lama-lama. Mengapa begitu lekas? Aku takut. Takut kepada aku. Bukan. Takut kepada masnya si Topo. Ini seperti mau makan orang saja. Hatinya baik, Tina. Kalau kau pandai bergaul dengan dia. Oh, begitu. Tetapi aku tidak pandai bergaul dengan dia. Aku lebih suka pada Tuan Harsono. Harsono? Dia tidak sombong dan mau berolok-olok. Istimewa dengan gadis-gadis. Tetapi dialah, aku serahkan saja pilihan itu padamu. Pilihan apa? Sudahlah, kau yang lebih tahu tentu. Aku akan datang ya ke rumahmu nanti. Lebih aman daripada berbicara di kantor ini. Nanti aku ceritakan tentang janda kaya itu. Baiklah, Tina. Sampai nanti, Citra. Sampai nanti. Selamat siang, Nona Citra. Selamat siang, Tuan Suwanto. Apa Tuan buat di sini? Mengapa tidak di pabrik? Nampaknya Nona terlalu sibuk. Sampai-sampai lupa kalau sekarang waktunya untuk mengasuh. Tuan Sutopo tidak ada. Oh, ya, aku melihatnya tadi di kebun. Jauh dari sini. Jadi Tuan ada apa di sini? Apa aku tidak boleh berbicara dengan Nona? Tuan Sutopo akan marah nanti jika dilihatnya Tuan ada di sini. Biarlah dia marah. Begini Nona. Aku heran. Mengapa orang di desa kita ini tidak memperhatikan kecantikan Nona? Saya sendiri, Suwanto, orang yang dicintai di desa kita ini, sangat takjub dengan kecantikan Nona. Tetapi saya lain memangnya. Saya memiliki mata istimewa Nona. Saya tahu kalau Nona adalah yang paling cantik di desa kita ini. Saya harap Tuan Suwanto pergi meninggalkan tempat ini. Mengapa? Saya tidak mengganggu, bukan? Tuan Sutopo akan ingin bercakap-cakap dengan Nona. Apa salahnya? Tuan Sutopo akan marah nanti. Tuan akan dipecat. Nona susah kalau saya dipecat. Mungkin Nona, jika dipecat 1000 sekalipun, atau bahkan dibunuh sekalipun, Nona perlu tahu, saya sudah menunggu-nunggu kesempatan ini. Kesempatan apa? Asik, Nona tunggu. Jangan terlalu jual mahal, Nona. Kita itu sama saja derajatnya. Sama-sama keluar dari kaum yang dinamakan rakyat jelata. Dan Nona hanya dipernis sedikit. Dan Nona bukan termasuk keluarga Suryo. Nona tahu, Nona itu cuma dipernis sedikit dan Nona itu cuma dikasih. Saya tahu saya anak pungut. Saya cuma rakyat jelata. Tetapi jangan Tuan cemarkan nama itu dengan perlakuan Tuan yang tidak senonoh. Jangan begitu, Nona. Jangan aku dipegang. Jangan terlalu jual mahal. Jangan. Lepaskan. Lepaskan aku. Hei! Tidakkah Tuan dengar Nona itu tidak mau dipegang? Lepaskan dia. Saya cuma berolok-olok. Begitu. Tuan cuma mau berolok-olok. Iya. Enak betul rupanya Tuan ini berolok-olok. Hah? Boleh saya ikut barangkali? Maksudnya?
Jangan Tuan menghina saya ya. Menghina orang seperti kau ini sudah terlalu najis untuk dihinakan lagi. Ya jadi Tuan mau apa? Saya ingin benar-benar berolok-olok dengan kau. Satu, dua. Tuan. Sekarang kau kecut. Pergi dari tempat ini. Dan jangan sampai engkau kemari lagi. Kalau tidak, kepalamu akan kepotong. Pergi! Aku berterima kasih. Kat,